Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembalian kerugian atau definisi keuangan. Kerugian keuangan negara. Keuangan negara adalah badan pemeriksa keuangan atau BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar Nomor 15 tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun nomor 4 tahun 2016. Sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenangan dan melakukan pemeriksaan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklarasi adanya kerugian keuangan negara tersebut. Pengembalian keuangan atau definisi keuangan dan penyebab kerugian keuangan. Ada 7 di antara. Yang pertama, terdapat pengadaan barang-barang dengan harga-harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar sehingga dapat merugikan keuangan negara sebagai selisih harga pembelian dengan harga pasar atau dengan harga yang sewajarnya. Yang kedua, harga pedagang barang dan jasa wajar tetap tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Yang ketiga, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar sehingga dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar. Yang keempat, piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan negara. Yang kelima, kerugian negara dapat terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan. Yang keenam, memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan maupun dengan cara lain seperti membuat biaya fiktif. Yang ketujuh, hasil penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebelumnya. Definisi anggaran. Definisi anggaran, situasi pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dalam hal keuangan, baik dalam lingkup suatu organisasi maupun negara. Keadaan definisi suatu negara bisa ditutupi dengan memaksimalkan berbagai sumber keuangan negara, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor penyebab defisit yang ada 5. Yang pertama itu daya beli masyarakat rendah. Yang kedua itu lemahnya nilai tukar mata uang. Yang ketiga, pembiayaan pembangunan. Yang keempat, saat inflasi. Yang kelima, realisasi dari rentana. Dampak defisit terbagi atas 4. Yang pertama itu tingkat inflasi, yang kedua tingkat suku bunga, yang ketiga itu konsumsi dan tabungan, yang keempat itu pengangguran. Cara mengatasi defisit anggaran. Selain meningkatkan pajak dari sisi penerimaan kas negara, juga bisa menerbitkan obligasi sehingga meningkatkan penyerapan uang masyarakat. Melakukan pinjaman uang menjadi pilihan yang terbaik. Yang terakhir, baik melakukan pinjaman dari bank
maupun dari luar negeri. Dari sisi pengeluaran, pemerintah bisa melakukan pemotongan biaya program tertentu, program yang tidak memberikan pengaruh terhadap pajak, devisa, dan sektor real. Sebaiknya dikurangi kemungkinan pengurangan pengeluaran rutin dan mengurangi subsidi yang terlampau besar seperti BBM, listrik, dan lainnya. Hal-hal tersebut bisa membantu mengurangi atau menghindari defisit anggaran tersebut. Saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.